Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, salam berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Apa kabar untuk kita semua? Semoga kita dalam keadaan baik, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Terutama satu hari ini kita akan melakukan berbagai aktivitas kita. Biarlah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman ini dapat meneguhkan hati kita untuk memantapkan perjalanan hidup kita ini. Dalam firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya berbicara tentang satu nabi yang bernama dengan Nabi Yeremia. Dia adalah nabi yang telah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah mengenal dia, bahkan Tuhan sudah membentuk dia dari sejak kandungan ibunya, dan dia dikhususkan menjadi seorang nabi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan berita sukacita, bahkan untuk memberitakan saudara apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Dan Tuhan sudah menetapkan dia menjadi seorang nabi. Karena itu kalau Tuhan sudah menetapkan, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan pada pagi ini berbicara kepada kita bagaimana Tuhan telah membentuk Yeremia. Saya pikir demikian juga hidup kita, bahwasanya Tuhan sudah membentuk kita dari dalam kandungan ibu kita. Hidup kita telah lama dikenal oleh Tuhan. Mungkin saja ada banyak orang tidak mengenal kita. Ada banyak orang tidak memahami kita. Bahkan orang-orang terdekat kurang mengenal kita. Bahkan mungkin diri kita sendiri kurang paham tentang diri kita. Tetapi Anda tahu melalui perikop kita pada hari ini bahwa Tuhan cukup mengenal siapa kita. Sejak dari dalam kandungan dia sudah mengenal kita, dia sudah membentuk kita. Dan kita tahu bahwa saudara, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah tidak dengan kebetulan. Tetapi Tuhan punya maksud yang indah, sehingga pada saat ini Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan menghendaki kelahiran Yeremia di tengah-tengah dunia ini bukanlah secara kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan yang indah. Supaya Yeremia hidup bukan untuk dirinya saja, tetapi Yeremia diutus oleh Tuhan hidup untuk orang lain, hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, diutus untuk menyampaikan isi maksud hati Tuhan. Saudara berbicara panggilan, karena tadi ini hal panggilan Yeremia.
Bila kita perhadapkan ayat ini di dalam hidup kita, tentu saudara, saya katakan tadi, ketika kita berbicara panggilan, tentu panggilan kita berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita berbeda, yang satu dengan yang lain, masing-masing adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tentu tidak berencana semua kita menjadi seorang nabi, semua kita menjadi seorang pendeta, semua kita menjadi seorang full timer, tidak saudara. Tetapi dengan berbagai-bagai panggilan Tuhan tetapkan di dalam hati kita masing-masing. Kita diberikan Tuhan berbagai-bagai talenta dengan keunikan kita masing-masing. Yang saudara, talenta itu yang membawa kita kepada tugas dan tujuan yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Pribadi lepas pribadi adalah sebuah panggilan yang seturut dengan kehendaknya. Ada panggilan yang bersaksi lewat pengajaran sebagai guru untuk menyampaikan saudara pengetahuan. Ada panggilan sebagai administrasi. Apakah lewat administrasi bersaksi untuk bagaimana beradministrasi supaya tertib, saudara yang kekasih. Baik dalam hal lain kita dipanggil menjadi seorang medis lewat pelayanan kesehatan. Tuhan memanggil jemaat untuk bersaksi di bidang kesehatan, bagaimana supaya manusia hidup sehat. Ada orang yang dipanggil, panggilan hidupnya adalah sebagai ahli gizi, yang mengedukasi banyak orang bagaimana hidup dengan makanan yang teratur, makanan yang sehat, sehingga hidupnya bisa sehat. Ada orang juga yang terpanggil sebagai orang tua, yang bersaksi lewat tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dan sebagai anak, biarlah mewartakan firman Allah sebagai anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Karena itu mau dikatakan kepada kita, masing-masing kita dibentuk, masing-masing kita dipanggil, masing-masing kita ditetapkan untuk punya tugas dan tanggung jawab mewartakan firman Allah sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Saudara, saya tidak tahu apa panggilan saudara sebagai pendengar firman Tuhan pada saat ini. Tapi yakinlah bahwa sejak dari dalam kandungan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai A, sebagai B, sebagai C, dan lain sebagainya. Karena itu marilah kita kerjakan panggilan kita dengan takut akan Tuhan. Mari kita kerjakan panggilan kita dengan bersungguh-sungguh. Mari kita kerjakan panggilan kita dengan kasih kepada Tuhan. Dimotivasi oleh karena kasih kita kepada Kristus, dimotivasi oleh karena Tuhan punya kehendak baik di dalam hidup kita, sehingga ada sukacita bagi banyak orang, ada sukacita juga bagi Tuhan dan kita sebagai orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita berangkat dengan keyakinan bahwasanya kita sebagai apapun kita pada saat ini adalah merupakan ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan kita hidup berguna untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan sukacita, menyampaikan firman Allah di tempat pekerjaan kita masing-masing. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau yang sudah tetapkan siapa kami di dunia ini dengan berbagai macam perbedaan, bagaikan tubuh Kristus dengan berbagai-bagai fungsi dan dengan berbagai-bagai kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah semuanya menjadi alat Tuhan untuk Tuhan pakai, mewartakan kasih-Mu, mewartakan firman-Mu, sehingga melalui hidup kami ada banyak orang yang diberkati, melalui hidup kami orang yang berdosa mengenal Tuhan, melalui hidup kami orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang miskin bisa ditolong, orang yang bodoh menjadi pintar, dan orang yang mengalami berbagai-bagai pergumulan dibantu oleh kehadiran anak-anak Tuhan dimanapun berada.
Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami mengerti dan tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih buat jemaat-Mu yang beraktivitas sepanjang satu hari ini. Berkati kami, kuatkan kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Yang di dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini.